Jika Anda sudah siap dana haji minimal 55 juta, mungkin video ini cocok untuk Anda. Assalamualaikum, Bapak Ibu, teman-teman. Perkenalkan, saya Yulian. Di video ini kita akan bahas strategi mengatur keuangan pribadi supaya tujuan kita lebih cepat tercapai. Salah satunya bisa segera berangkat menunaikan ibadah haji. Sebelum saya lanjutkan, tolong dicatat dulu, saya bukan dari travel atau biro haji ya. Saya hanya berbagi strategi finansial saja. Saat ini biaya haji reguler itu antara 50 sampai 60 jutaan. Anggaplah 55 juta ya. Antri berangkatnya 26 tahun. Banyak orang berharap bisa melaksanakan ibadah haji saat fisik masih sehat. Jadi mencari cara supaya bisa segera berangkat. Nah, sebenarnya kalau masalahnya hanya antrian, solusinya sebenarnya sederhana. Jangan pilih haji reguler. Haji yang resmi itu kan ada 3. Selain haji reguler ada haji plus. Biayanya 200 jutaan ke atas ya, antrinya 5 sampai 9 tahun. Kemudian ada haji furoda yang sekarang menjadi haji mujamalah. Biayanya 400 juta ke atas sampai 1 M. Tanpa antri langsung berangkat tahun depannya. Jadi kalau mau cepat berangkat ya daftarnya haji mujamalah atau minimal haji plus. Nah, yang jadi masalah itu dananya kan hanya 55 juta. Gimana caranya bisa daftar haji plus atau haji mujamalah? Ini yang akan kita bahas di video ini. Jika hanya didiamkan saja, 55 juta itu tidak akan pernah bisa untuk daftar haji plus, apalagi haji mujamalah. Jadi jangan dianggurin, teman-teman. Buat uang kita bekerja, investasi. Dan kalau bicara tentang investasi, jujur sebenarnya saya juga trauma ya. Saya beberapa kali ditipu ya, uang dibawa kabur, pengelola investasi, pernah juga dananya habis ya. Tapi saya bersyukur dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar dan lebih berhati-hati. Agar tidak hanya tergiur iming-iming profit saja. Menurut saya, ada 5 kriteria yang wajib terpenuhi sebelum memutuskan memilih sebuah investasi. Yang pertama harus aman. Ya, aman dalam artian dananya tidak bisa dibawa kabur oleh pengelola investasi. Kedua harus legal supaya tidak ditutup oleh pemerintah, jadi bisa jangka panjang. Yang ketiga harus transparan, yang keempat menguntungkan secara konsisten supaya kita bisa pakai strategi compounding. Dan kelima, resiko loss atau kehilangan uang harus sangat kecil sekali. Dan ternyata memang ada investasi yang memenuhi 5 kriteria itu. Saya membeli lisensi teknologi, ya namanya Moonbot, yaitu sebuah teknologi yang bisa membantu saya melakukan jual beli aset digital secara otomatis tanpa saya titipkan dana saya. Jadi dananya tetap di dalam rekening saya, ya, di rekening aset digital. Jadi Moonbot ini kita sambungkan ke rekening kita, ya. Kemudian kita hanya kasih akses untuk baca, beli, dan jual, ya, tanpa akses penarikan dana atau withdrawal. Jadi aman. Moonbot tidak bisa bawa kabur uang kita. Ya. Kriteria pertama masuk. Yang kedua, teknologi ini legal, teman-teman ya. Saat ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang mendapatkan legalitas expert advisor atau software gitu ya dari Bapepti sekaligus dari OJK. Kriteria kedua masuk. Yang ketiga, teknologi ini transparan. Ya, karena semua transaksi ada di rekening saya, jadi saya tahu keuntungan saya dari mana, posisi aset saya seperti apa, apakah transaksinya halal atau haram. Karena ada fatwa terbaru dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahwa tidak semua transaksi kripto itu halal. Ya. Ada aset kripto tertentu dan mekanisme transaksi tertentu yang memenuhi syariat Islam dan dihukumi mubah atau boleh atau halal. Kita fokus di aset dan mekanisme yang halal saja. Ya, kriteria ketiga masuk, transparan. Yang keempat, teknologi ini menggunakan strategi money management dan fitur-fitur canggih, Bapak Ibu. Ya, sehingga sudah 4 tahun jalan, dipakai puluhan ribu orang di dunia, bisa konsisten profit. Ya, kriteria keempat masuk. Targetnya aset bertumbuh 48% per tahun. Ya, catat, 48% ini target ya. Bukan janji pasti, bukan akad riba. Jadi nanti kenyataannya bisa kurang dari 48%, bisa juga lebih dari 48%.
Nah, kalau dari histori kita di tahun 2023 itu pertumbuhannya 70%. 2024 80%, 2025 50%. Jadi semua tergantung pasar karena ini real ya. Jadi jika ke depan misalnya dalam setahun mungkin karena market sepi misalnya ternyata tumbuhnya hanya 20 atau 30%, nggak apa-apa ya. Namanya target. Nah, sekarang kita buat ilustrasi perhitungannya. Kita contohkan deposit awal di rekening aset digital kita senilai 30 juta. Ya. Asumsi konsisten profit 48% per tahun. Ya. Dengan strategi compounding, maksudnya profit 1 tahun ikut ditambahkan menjadi modal di tahun berikutnya. Maka 1 tahun pertama menjadi sekitar 44 juta, 2 tahun menjadi sekitar 65 juta, 5 tahun menjadi sekitar 213 juta, 10 tahun menjadi sekitar 1,5 M. Jadi, insya Allah jika Allah mengizinkan ya, bisa berangkat haji mujamalah sebelum 10 tahun. Ingat, ini hanya ilustrasi perhitungan, Bapak Ibu ya. Profit itu tidak pasti, biaya haji tidak pasti, kebijakan pemerintah juga tidak pasti. Dan saya bukan travel haji ya. Saya tidak ngurusi pendaftaran dan keberangkatannya. Silahkan cari travel haji sendiri untuk daftarnya. Yang kelima, resiko terjadi loss dana itu sangat kecil. Ada 3 potensi resiko di sini. Ya, pertama adalah potensi floating namanya, ya, atau menunggu aset terjual. Ini pasti terjadi. Meskipun konsisten menghasilkan profit, ya, di Moonbot selalu ada aset yang sedang menunggu terjual atau floating. Ya, menunggu terjual di harga yang ditargetkan. Sama seperti pedagang pada umumnya. Selalu ada stok barang yang belum laku. Nah, kalau laku, pasti stok lagi. Jadi selalu ada stok barang. Hanya saja stok aset kita ini bukan barang yang mudah kadaluarsa lalu dijual rugi. Ya, stok kita ini adalah aset digital yang bisa menunggu sampai kapanpun. Tapi semua dikerjakan otomatis oleh Moonbot, pakai strategi dan money management. Kita nggak perlu mikirin apalagi nungguin. Oke? Potensi resiko kedua yang mungkin terjadi adalah coin crash. Ya, tapi ini kecil sekali kemungkinan terjadi karena kita hanya fokus di 5 aset kripto terbesar dunia, yaitu BTC, BNB, ETH, XRP, dan Solana. Sesuai prinsip halal dari fatwa ulama. Kemudian potensi resiko yang ketiga, bank kriptonya tutup. Ya, ini juga kemungkinan kecil terjadi, tapi bisa aja. Ya. Karena itu perusahaan seleksi hanya 3 bank kripto ternama yang dipakai, yaitu ada toko kripto, ini diawasi OJK untuk teman-teman Indonesia. Untuk teman-teman Singapura, kita ada OKX, lisensi dari negara Singapura. Dan ada Binance. Ini adalah bank kripto terbesar nomor 1 dunia. Global, tidak terikat pada sebuah negara. Silahkan pilih, bebas. Oke, kriteria kelima tentang resiko berarti masuk ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jika siap menerima potensi resikonya, ya yang mungkin saja terjadi, boleh pakai cara saya, pakai Moonbot. Tapi jika tidak siap, jangan ikut teman-teman ya, karena masa depan itu rahasia Allah. Selain itu ada sistem bagi hasil. Dari sistem keuntungan yang Anda dapat, 20% itu Anda bagikan ke Moonbot. 80%-nya adalah keuntungan bersih Anda. Ya, menurut saya ini win-win solution lah ya. Jika kinerja Moonbot bagus, developer juga dapat banyak. Ya, harusnya developer akan jaga performa Moonbot. Dan untuk biaya lisensinya, 25 juta rupiah. Ini sekali beli, bisa pakai seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Bekerja 24 jam non-stop setiap hari, 7 hari seminggu. Gratis biaya maintenance dan upgrade sistem, dan gratis biaya servernya. Menurut saya ini sangat murah. Gini perbandingannya ya. Saya yakin asisten rumah tangga Anda atau karyawan Anda untuk bekerja 24 jam setiap hari seumur hidup tidak akan mau dibayar hanya 25 juta. Ya, makanya saya katakan lisensi Moonbot ini murah. Jika masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, teman-teman, atau mau lanjut pakai Moonbot, silakan hubungi saya di nomor pribadi saya di 0822 3357 4412. Tapi jika memang tidak tertarik, tidak apa-apa. Ya, tidak ada paksaan atau komitmen apapun dengan saya ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jazakumullahu khairan.